Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi chapter 14, yakni materi liabilitas jangka panjang. Tapi untuk video ini saya akan fokus pada utang wesel. Untuk utang obligasi sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, bagaimana perlakuan akuntansi untuk utang wesel itu sama persis dengan utang obligasi. Jadi utang wesel nanti penilaiannya akan dicatat sebesar present value dari arus kas yang diharapkan diterima di masa yang akan datang, yakni berupa baik utang obligasi maupun utang wesel, arus kas yang diharapkan adalah yang pertama bunga yang diterima secara periodik dan juga pelunasan saat jatuh tempo berupa sebesar nominal gitu ya. Kemudian apa perbedaan antara utang obligasi dengan utang wesel? Kalau utang obligasi itu krediturnya bisa lebih dari satu kreditur. Tapi kalau wesel biasanya hanya satu kreditur saja. Kemudian kalau misalkan ada premi atau diskon juga sama seperti obligasi, nanti akan diamortisasi sepanjang umur utang wesel. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh utang wesel. Pada 1 Januari 2015, perusahaan Coldwell mengeluarkan wesel jangka waktunya 4 tahun dengan tingkat bunga 10% dan nilai nominalnya 100.000 kepada Flint Hills. Nah, ini pemegang utang weselnya satu kreditur saja nih. Krediturnya di sini adalah bank yang namanya Flint Hills. Dan menerima kas sebesar 100.000. Berarti ini harga jualnya. Nanti kita catat utang wesel sebesar harga jualnya. Kalau belum harga jualnya belum diketahui, maka kita menghitung present value dari arus kas yang masuk dari bunga dan nominal. Kemudian bunga dibayar setiap tanggal 31 Desember. Buatlah jurnal saat wesel dikeluarkan dan pembayaran bunga 31 Desember. Oke, jurnalnya berarti kita akan catat penerbitan wesel ini dengan mendebit kas sebesar harga jualnya dan juga utang wesel sebesar kas yang diterima 100.000. Kemudian pembayaran bunga di 31 Desember, kita hitung dulu bunganya adalah 10% kali nilai nominalnya 10% kalikan 100.000. Ketemu 10.000. Dicatat beban bunga, kredit, kas. Contoh berikutnya, bagaimana kalau ada wesel yang tanpa bunga? Sebenarnya wesel tanpa bunga ini sebenarnya ada bunga juga, tapi tidak implisit dinyatakan itu sebagai bunga. Tapi misalkan seperti ini, nilai nominal katakanlah 1.000. Tapi harga jualnya atau kas yang diterima itu hanya 900 katakanlah. Jadi yang 100 itu dianggap sebagai bunga. Yang 100 ini dianggap sebagai bunga atau di sini disebut diskon. Nah, diskon ini nanti akan diamortisasi selama umur obligasi. Selama umur utang wesel. Oke, contoh. Turtle Cove menerbitkan wesel jangka waktunya 3 tahun, nominalnya 10.000 tanpa bunga kepada Jeremiah Company, krediturnya Jeremiah. Tingkat bunga implisitnya 9%. 9% ini berarti tingkat bunga pasar atau effective market rate gitu ya, tingkat bunga pasarnya, tingkat bunga efektif. Kas yang diterima adalah sebesar 7.721,8 $7.721,8. Jadi nominalnya 10.000, tapi kas yang diterima lebih kecil nih 7.000 sekian. Jadi selisihnya itu adalah diskonnya. Nah, kita amortisasi sepanjang umur obligasi selama 3 tahun. Nah, bagaimana pencatatan wesel saat diterbitkan? Dicatat sebesar kas yang diterima di sini atau present value kas yang diterima, present value bunga dan nominalnya.
Maka pencatatan saat wesel diterbitkan, debit kas, kreditnya adalah utang wesel sebesar kas yang diterima 7.721. Kemudian kita akan membuat yang namanya schedule amortisasi. Schedule atau tabel amortisasi. Kita akan membuat tabel. Di sini ada beberapa kolom, ada tanggal, kemudian kas dibayar, kemudian ini adalah beban bunga, kemudian ini adalah amortisasi diskonto, kemudian di sini adalah nilai buku utang wesel. Kas dibayar itu adalah beban bunga real yang dibayar dari nominal kalikan tingkat bunga nominal. Nah, di sini karena weselnya tidak berbunga atau 0%, berarti cash paid-nya adalah 0 nih. 0. Beban bunga itu adalah kita dapatkan dari tingkat bunga implisit tadi, tingkat bunga efektif atau tingkat bunga pasar kalikan nilai buku obligasi di awal periode. Jadi angka 694,96 ini kita dapatkan dari 7.721,8 nilai bukunya di sini kita kalikan dengan tingkat bunga efektifnya 9%. Kemudian amortisasi diskontonya kita dapat dari beban bunga dikurangi kas yang dibayarkan. Nih, poin B ini. Dari beban bunga dikurangi cash paid atau kas yang dibayarkan. Ketemu 694,96. Karena cash paid-nya 0 ya otomatis diskon beban bunganya ini dianggap sebagai amortisasi diskonto semua. Kemudian nilai buku didapat dari nilai buku awal ini 7.721 ditambah dengan 694,96. Begitu seterusnya sampai dengan akhir tahun ketiga. Jadi nilai utang wesel di awal tahun ini kita bawa ke nilai nominal. Jadi amortisasi diskonnya menambah nilai buku utang obligasi. Bagaimana jurnalnya? Pencatatan bunga di akhir tahun pertama, maka kita tinggal catat beban bunga, kreditnya adalah menambah utang wesel ini harusnya. Utang wesel. Oke, jadi beban bunga diambil dari kolom beban bunga di sini. Kreditnya adalah utang wesel karena dia akan menambah nilai buku utang wesel di sini. Contoh lagi, kalau ada wesel berbunga, tadi wesel yang dikeluarkan sebesar nominal, kemudian berikutnya wesel tanpa bunga. Sekarang bagaimana kalau wesel dengan bunga? Mariko menerbitkan wesel nominalnya 10.000, jangka waktu 3 tahun, bunganya 10% kepada Morgan Corp. Kas yang diterima tidak ada ini ya. Kas yang diterima kita hitung nanti dengan present value nominal dan bunga. Nah, ini diketahui tingkat bunga pasar untuk wesel sejenis adalah 12%. Jadi ini tingkat bunga pasarnya 12%, kemudian tingkat bunga nominalnya 10%. Maka kita hitung dulu nilai atau harga jual dari weselnya ini. Cara menghitungnya adalah kemarin harga jual wesel sama dengan present value arus kas yang masuk atau yang diharapkan dari wesel, yaitu berupa bunga dan juga pelunasan saat jatuh tempo nominal. Bunga menggunakan present value ordinary annuity karena dia adalah lebih dari sekali arus kasnya yang diterima, kemudian jumlahnya sama. Jadi kita pakai present value ordinary annuity. Kemudian nominal karena hanya sekali saat jatuh tempo kita menggunakan present value single sum.
Bagaimana cara menghitung present value ini? Present value ini di video pertama ketika menghitung obligasi sudah saya jelaskan, jadi di sini tidak akan saya jelaskan lagi. Oke, jadi kalau dihitung harga jualnya adalah present value dari prinsipalnya 10.000 dikalikan diskon faktor dari single sum 0,71178, jadi ketemu 7.118. Kemudian present value bunganya ketemu 2.402. Sehingga total nilai tunai atau harga jual vessel adalah 9.520 dari penjumlahan dua ini nih. Dari present value bunga dan nominal. Tinggal kita hitung perbedaan atau selisih dengan nilai nominalnya. Selisihnya adalah premi atau diskon. Nah, di vessel ini adalah nilai tunainya lebih kecil daripada nilai nominal, maka yang ada adalah dia diskon. Diskon atau diskonto. Diskonnya adalah 480. Jadi nominal 10.000 tapi harga jualnya laku 9.520. Artinya vessel ini terjual dengan harga diskon. Nah, 480 ini akan kita amortisasi. Berikutnya, bagaimana mencatat vessel ini tadi? Kita catat sebesar nilai tunainya tadi. Nilai tunainya tadi adalah 9.520. Berarti kita catat Mariko ini akan menerima kas 9.520. Kreditnya utang vessel 9.520. Kemudian kita membuat yang namanya schedule amortisasi sama seperti tadi. Di sini kas yang dibayarkan, kas dibayar ini adalah dari persen tingkat bunga nominal kalikan nominal. Kemudian ini beban bunga, kalau ngitung beban bunga kita pakai tingkat bunga efektif yang 12%, kalau ini yang pakai yang 12%, yang ini pakai yang 10%. Kemudian amortisasi diskonto dari beban bunga dikurangi kas dibayar. Kemudian nilai buku ini dari saldo nilai buku awal dikurangi ditambah dengan amortisasi diskonto. Oke, jadi angka 1.000 ini didapat dari nilai nominalnya 10.000 kalikan 10%, ketemu 1.000. Kemudian beban bunga dari tingkat bunga efektif kali nilai buku awal periode 9.520 kalikan 12%. Kalikan 12%, ini. Kemudian amortisasi diskonto dari beban bunga dikurangi cash paid-nya. 142 di sini. Kemudian nilai buku yang baru kita hitung dari nilai buku awal ditambah amortisasi diskonto. Dan seterusnya sampai tahun ketiga sehingga nilai buku obligasi nilai buku vessel itu sama dengan nilai nominalnya. Jadi nanti ketika dilunasi tinggal utang vessel kredit kas sebesar 10.000. Jadi pelunasannya sebesar nilai nominal. Kemudian pencatatan bunga dan amortisasi diskonto di akhir tahun pertama. Jadi ini tiap dibayar katakanlah tiap tanggal 31 Desember. Beban bunga kita ambil dari kolom beban bunga di sini 1.142. Kemudian amortisasi diskonto kita catat menambah utang vessel. Kreditnya kas sebesar 1.000 kas yang dibayarkan. Kalau misalkan bunga dibayar di awal tahun berikutnya, misalkan di 1 Januari tahun berikutnya, maka ini bukan kas tapi ke utang bunga gitu ya. Jadi nanti di 1 Januari tinggal kita debit utang bunga kredit kas. Oke, itu untuk akuntansi untuk utang vessel. Berikutnya akan saya bahas untuk masalah khusus terkait utang vessel dan utang obligasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.